saya, Sofia Salsabila Nafisa, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, ingin sedikit sharing mengenai cara mengatasi lupa dengan zikir dan menghafal Al-Quran. Apakah ada hubungannya ya antara zikir dengan lupa? Antara menghafal Al-Quran dengan lupa? Ayo kita cari tahu. Sebelum kita membahas masalah bagaimana caranya mengatasi lupa dengan zikir dan juga menghafal Al-Quran, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu lupa dan bagaimana pandangan lupa dalam perspektif psikologi dan juga dalam perspektif Islam. Nah, menurut para ahli menyatakan bahwa lupa ini adalah sebuah kegagalan dalam mengingat kembali atau mengungkap kembali informasi-informasi yang telah ia terima, lalu ia pelajari, kemudian ia simpan. Hal ini terjadi karena rangsangan atau stimulus yang diterima oleh panca indera kita itu tidak diproses lebih lanjut, baik dalam STM ataupun LTM. Ada beberapa teori yang mengungkap tentang penyebab-penyebab terjadinya lupa. Yang pertama ada decay teori. Di dalam decay teori ini dinyatakan bahwa seseorang itu dapat lupa karena informasi-informasi yang ia simpan itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Dan juga informasi-informasi yang dia terima itu akan hilang jika tidak lagi dipergunakan. Contohnya seperti kita yang lupa nama-nama teman-teman kita waktu SD. Yang kedua ada interference teori. Dalam teori ini dinyatakan bahwa seseorang itu lupa bukan karena informasi-informasi yang ia terima itu hilang dalam tempat penyimpanan, melainkan ada informasi-informasi lain atau informasi-informasi baru yang menghambat keluarnya informasi yang kita inginkan. Dan yang ketiga itu ada motivated forgetting theory. Nah, di dalam teori ini dinyatakan bahwa seseorang itu lupa karena sengaja, karena ia tidak ingin mengingat informasi-informasi yang menurutnya tidak nyaman, karena saat ia mengingat informasi tersebut itu akan berdampak pada dirinya, berdampak negatif pada dirinya. Dan yang terakhir itu ada fisiologis. Nah, di dalam teori ini dinyatakan bahwa ada beberapa faktor seseorang bisa lupa. Yang pertama ada faktor usia, ada faktor karena kecelakaan, dan juga adanya brain injury. Contohnya seperti jadi upaya-upaya yang kita dapat lakukan dalam perspektif psikologi untuk meningkatkan atau melatih daya ingat kita. Yang pertama itu adalah kita melakukan pengulangan. Jadi informasi-informasi yang telah kita dapat itu jangan hanya disimpan saja, tapi kita lakukan pengulangan, kita pelajari kembali, kita lakukan pengulangan, kita hafalkan gitu, sehingga informasi tersebut tuh kuat dan kemungkinan terjadinya lupa itu akan semakin kecil. Yang kedua ada pengorganisasian atau mengorganisasikan informasi-informasi yang kita dapat dalam bentuk tatanan atau sebuah susunan pola gitu. Contohnya seperti mind mapping. Itu akan membantu kita untuk mengingat kembali informasi-informasi yang telah kita dapat. Di dalam Islam sendiri, lupa juga disebabkan karena perilaku atau sikap manusia yang telah dikuasai oleh setan. Seperti lupa karena mendustakan ayat-ayat Allah, lupa karena munafik kepada Allah, lupa karena seseorang itu lebih mengutamakan hawa nafsunya. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dapat lupa. Pertama, kurangnya keimanan. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat fardu dan sholat sunnah itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan fisik dan juga untuk kesehatan mental. Dan salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja otak, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kita untuk lupa. Yang kedua adalah kurangnya tidur. Kurang tidur juga dapat menyebabkan lupa saat kondisi kita kelelahan, sehingga kinerja otak pun akan menurun. Yang ketiga adalah depresi. Jiwa yang tenang sangatlah dibutuhkan dalam Islam untuk mengoptimalkan diri dalam bekerja dan juga beribadah. Jika kita bekerja di bawah tekanan, itu akan berdampak pada ingatan seseorang.
Dan juga depresi ini akan menyebabkan penurunan pada daya ingat seseorang dan juga fungsi kognitif otak. Yang keempat itu adalah kurangnya rasa bersyukur. Kurangnya rasa bersyukur itu juga dapat menyebabkan seseorang itu mudah lupa. Dan yang kelima adalah kurangnya berzikir. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat yang kita dapat rasakan di saat kita berzikir. Nah, itu juga dapat menyebabkan daya ingat seseorang itu semakin kuat dengan berzikir. Selain karena faktor yang saya sebutkan tadi, penyakit lupa ini juga dapat disebabkan karena hati yang lalai dalam mengingat Allah. Nah, hati yang lalai ini penawarnya adalah kita selalu mengingat Allah, yaitu dengan cara berzikir. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42, Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai hambanya untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepadanya pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga petang hari. Dari perilaku berzikir tadi dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi lupa adalah dengan kita mengulang kembali informasi yang telah kita dapati. Ketika kita berzikir, kita akan terus mengulang bacaan-bacaan tersebut sehingga bacaan tersebut tertanamkan dalam diri kita. Kita akan selalu mengingat Allah, sama halnya dengan kita ingin menambah atau ingin terhindar dari penyakit lupa. Kita harus terus mengulang informasi yang telah kita dapati. Selain itu, cara mengatasi penyakit lupa adalah dengan menghafal Al-Quran. Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa ketika seseorang menghafal Al-Quran, itu akan membuat bagian-bagian otaknya itu saling berhubungan. Tidak hanya pusat memorinya, hipokampus, tetapi juga lobus-lobus yang ada dalam otak itu akan saling bekerja dan saling berhubungan. Jadi, secara keseluruhan, menghafal Al-Quran ini dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, baik itu kecerdasan akademisnya, emosionalnya, dan juga kecerdasan spiritualnya. Jadi, dalam perspektif Islam, untuk mengatasi penyakit lupa adalah dengan cara kita selalu membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan juga kita juga harus senantiasa selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, baik itu siang hari, sore hari, malam hari, dengan cara kita berzikir kepadanya sehingga kebiasaan tersebut tertanamkan dalam diri kita. Selain itu, cara lain untuk mengatasi penyakit lupa dalam hal belajar dalam Islam itu bisa dengan kita menjaga ilmu tersebut dan mencatatnya, serta mengamalkan ilmu-ilmu tersebut yang telah kita dapati ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini mengenai cara mengatasi lupa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.